Wa minal munjiyatil azimah, dan termasuk perkara yang menyelamatkan al-azimah yang besar adalah as-sabru ala bala'illah, sabar atas cobaan Allah Subhanahu wa taala, wasyukru li ni'maillah, dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah, wazuhdu fid dunya al-musyghilati anillah, dan zuhud, zahid sesuatu yang enggak berharga, zuhud menganggap tidak berharga, misalnya dengan geding ini napa jenenge niki bi'tuhu bithamanin zahidin, saya menjualnya dengan harga yang sedikit, yang enggak ada harganya. Nah, zuhud itu dengan di dunia, dan dia zuhud yakni tidak menganggap besar di dunia, atau geding nek cara ini geding dunya al-musyilat, yang menyibukkan anillah, menjadikan dia tersibuk dari zikir pada Allah, dari mendekat Allah, dari taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amma sabru fa fadhailuhu azimah, adapun kesabaran maka keutamanya besar. Wa hajatul mu'mini ilaihi fil ahwali kulliyah da'iyatun wa ammah. Wa hajatul mu'min, dan kebutuhan seorang mukmin ilahi kepada kesabaran fil ahwali, dalam keadaan kuliah, keadaan dia apapun itu, da'iyatun, ini mendorongnya, mengajaknya untuk sabar, wa amah, dan kebutuhan yang sangat sangat besar, merambah, dalam keadaan apapun dibutuhkan itu kesabaran, sifat itu hajah sing amah, hajah yang besar untuk sabar. Keadaan dia menuntut untuk mengajak dia untuk mempunyai kesabaran. Wa ya warata, kena bala ya butuh ono sabar. Ketika meninggalkan kemaksiatan ya butuh sabar. Melakukan ketaatan ya butuh sabar. Dalam keadaan apapun juga ya butuh sabar semuanya. Syukur ya sabar, gak sabar ya gak iso nafkah, gak iso sedekah, gak kelem zakat. Pengen syukur yang lebih besar, kamu memberi ini, oh nanti mesti nggak diparani wong terus kan. Ya kudu sabar. Dalam keadaan apapun seorang mukmin membutuhkan kesabaran. Wa ma warada fi sabri anillahi ta'ala wa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal amri wat targhibi katsirun muntashir. Wa ma warada, dan dalil-dalil, nas-nas, hadis-hadis, Quran-Quran yang datang pada kita bisabri, dalam masalah kesabaran, anillah, dari Allah, perkara datang dari Allah Ta'ala, wa an rasulillah, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal amri, yaitu perintah, wa targhib, dan mendorong, menyenang supaya kita senang, katsirun muntashir, sangat banyak, muntashir, dan menyebar, berserakan. Kalau Allah Ta'ala berfirman, termasuk dari nas-nas tersebut, dari dalil-dalil dari Allah adalah pengendikan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, pakai bantuan kalian bis-sabri, dengan kesabaran, was-sholati, dan dengan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah ini bersama dengan orang-orang yang sabar. Sholat ini dadekno kita tawaduk. Lah kita ini hadi sebagian tafsir, kenapa harus sabar dan sholat? Sabar itu menghargai hawa nafsu, jadi pendorong kita untuk kita itu ngengkel, nggak gelem maksiat, nggak gelem taat, cenderung untuk berani maksiat. Itu ada perkara dua besar yang menyebabkan melakukan itu, yaitu pertama adalah nggak kuat menahan diri, nggak sabar. Nomor dua adalah kesombongan. Nomor dua adalah kesombongan. Kamu diajak ngene rasa gak mau rasa sombong, rasa kamu punya sesuatu, dan itu bisa kurangi dengan kamu sholat khusyuk, tawaduk kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga
apa namanya ini, kalau kamu khusyuk dalam sholatnya mesti akan merasa tidak punya apa-apa kecuali Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka akan hilang rasa, maka kamu harus sujud tawadhu, ini semuanya akan hilang rasa apa? Rasa dua faktor yang besar yang menjadikan kita apa berbuat enggak benar. Nah, ini bisa beri wassalam. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama dengan orang sabar. Nah, ini fadilah sabar. Sabri wa innallaha ma'as sabirin. Wa qala ta'ala wa basyiris sabirin, beri bisyarah, beri kabar gembira orang-orang yang sabar itu, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang menyadari ketika mendapatkan cobaan, yang menyadari bahwa dan berkata, menyadari dan ia berkata bahwa kita milik Gusti Allah. Allah mau memberi cobaan kayak apa ya, itu hak Gusti Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Ketika menghadapi cobaan ini, apa yang kita lakukan? Kita akan kembali kepada Allah untuk ditanya, untuk kita akan matur, ya Allah, dulu saya beri kamu beli cobaan dan aku sudah melakukan ini ya Allah, demi Engkau ya Allah. Nah, bisa apa? Bisa menjadi punya amal. Wa basyiris sabirin, wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Ta'ala berkata, nah ini orang sabar diberi bisyarat. Kemudian ini qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin, Allah menyukai kepada orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala lin-nabi, dan Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, berkata kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wasbir wa ma sabruka illa billah, sabarlah, wa ma sabruka illa billah, kesabarmu tidak akan terjadi kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, sabarlah kepada hukum Tuhanmu, kepada perintah Tuhanmu, kepada apa yang ditetapkan kepada oleh Tuhanmu. Kon tetap hukum Tuhanmu, kamu tetap butuh mengajak mereka, walaupun mereka mencaci kayak apa saja, tapi kamu harus menyampaikan apa yang diwahyukan kepada, sampaikan, sabari. Fa innaka bi'ayunina, karena kamu ada di mata pandangan kami. Fa innaka bi'ayunina, karena kamu berada di pandangan kami, di mata kami. Jangan takut, kamu masih akan diperhatikan oleh Allah. Wa qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan dari mereka, dari orang-orang ahli kitab, dari orang-orang Bani Israel, a'immatan, imam-imam di antara mereka, dan kami akan jadikan imam-imam yahduna bi amrina, mereka beri hidayah dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka sabar. Bisa menjadi petunjuk kepada orang lain dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Nah, karena kesabaran mereka lah kemudian sebagian dari ahli kitab, diberikan dari Bani Israel, ini dijadikan imam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, seseorang yang sabar ini hanya akan diberi yuwaffa, akan diberi dengan sempurna ajrahum, pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada hisab, tanpa ada hitungan. Ini benar-benar as-sabirun ini benar-benar diberi pahala mereka, diberikan upah mereka, pahala mereka tanpa ada hitungan, saking banyaknya. Ini as-sabirun disifati orang-orang muttaqin yang diberi pahala yang besar dengan sifat as-sabirun, disifati dengan as-sabirun, orang-orang yang sabar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yasbir yusabbirullah, barang siapa yang sabar maka akan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyabar-nyabarno ya dikai kesabaran karo Gusti Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan walau awsa'a minas sabr,
Seseorang ahadun mau dia tidak diberi seseorang, yani seseorang tidak diberi atauan satu pemberian khairan yang lebih besar, walau awsa, dan tidak diberi pemberian yang lebih luas, yang lebih manfaat, lebih besar, minas sabri, dibanding kesabaran. Ya, ada kayak kesabaran ketika seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diberi kesabaran, maka pahala akan selalu mengalir kepadanya. Taat ya sabar. Nah, sekarang imamnya lagi suwe sidik wis jamaah ya. Tarawih suwe sidik nih, tarawih suwe sidik gak sabar ya pindah ke yang lain. Padahal sholat itu akan menjadi berat terus selama tidak khusyuk. Sholat itu akan selalu menjadi beban selama enggak khusyuk. Kalau semakin besar khusyuknya, maka semakin tidak menjadi beban. Sampai kemudian tingkatannya adalah sampai kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat dijadikan qurrata ainin lahu. Karena apa? Karena khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Lah khusyuk gak mungkin cepet-cepetan. Nah, sholat itu cepetan ya akan jadi beban terus. Selamanya akan jadi beban. Alhasil ini sabar pertama ya, ora iso khusyuk nyabar-nyabarnya ya melan-melano. Bila perlu diulang-ulang bacaannya supaya napa bener-bener. Sing pertama gak patek matur ning Gusti Allah Subhanahu wa taala, bihamdi gak patek matur. Wah, mosok aku matur kok gak ning atiku gak eling blas. Akhirnya dipaksa nomor 2-nya dipaksa untuk eling Gusti Allah, diulang lagi. Walaupun awal-awalnya diulang, tapi lama-lama jadi nikmat. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sabru mi'walul mu'min. Kesabaran adalah alat taninya, mungkin jadi cangkulnya seorang mukmin. Wasabru amiru junudil mukmin. Kesabaran adalah pemimpin pasukannya seorang mukmin. Pasukan mukmin yang menghalang yang napa jenenge niki melawan syaitan, melawan hawa nafsu, semuanya ini adalah kesabaran. Atau ini riwayatnya siapa enggak tersebut. Wa yasbir yasbirhu niki muttafaq alaih ya. Kalau tadi hadis man yasbir yusabbirullah, ini muttafaq alaih. Kalau as-sabru walul mu'min was-sabru amini jurudul mu'min, di sini disebutkan riwayat dari siapa enggak tahu. Wa qala alaihi salatu wassalam fi sabri ala ma takrahu khairun katsir. Dalam mensabari atas apa yang kamu tidak senangi, khairun katsir, di situ ada kebaikan yang banyak. Hadis panjang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu amamak, jagalah Allah, jagalah napa hukum perintah-perintah Allah, jagalah napa larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan menemukan Allah di depan kamu. Yang panjang itu termasuk wa fis sabri ala ma takrahu khairun katsir. Wa fil khabar, dalam khabar awil athar atau athar, ini khabar dari hadis atau athar dari sahabat atau dari nabi, ada seorang nabi dari beberapa dari nabi-nabi yang terdahulu, annal imani syatran, annal imana syatrani, iman itu ada dua, dibelah dua, syatran, dua bagian. Ahaduhuma as-sabru, salah satunya adalah kesabaran, wa tsani asyukru, yang nomor 2 adalah syukur. Kayak kenikmatan syukur, ono bala ya sabar. Alasan ini 2, sabar dan syukur, banyak keterangannya nih. Fa yahtajul mu'min hajatan syadidatan ila sabr. Maka seorang mukmin butuh hajatan syadidah, sangat butuh ila sabr, kepada kesabaran, inda wurudil bala, ya ketika datangnya cobaan-cobaan.
minasyadaidi, dari kerumitan ke hal-hal yang berat-berat dalam masa berat-berat, wal masaibi, dari dan cobaan-cobaan dari musibah-musibah, wal faqati, dan kefikiran-fikiran, wal adiyat, dan perkara-perkara yang menyakiti. Bi alla yajza'a, dengan cara apa sabar? Dengan dia tidak mengeluh, tidak menjaza, mengeluh, gersah. Idza nazala syai'un minna, ketika mengenai dia, turun kepadanya, mengenai dia sesuatu dari cobaan-cobaan tersebut, dari balak-balak tersebut. Bal yatma'inna, sebaliknya dia harus tenang, wa yatawaqqar, dan dia anteng, wala yadhiqu, dan tidak menjadi sempit, terumpak, wala yatadajjar, tidak enggak sabar, gersah, mengeluh, wala yashku ilal khalq, dan dia tidak mengadukan kepada makhluk. Bal yarji'u ilallah, sebaliknya dia harus kembali kepada Allah, bi khusyu'i, dengan khusyuknya, dengan khudu'i, dengan khuduknya kepada Allah, wa du'ai, dan dengan doa berkadanya, wa tadarru'i, dan dengan tadarru' kepadanya, wa yuhsinu dzanni, dan memperbaiki persangkaan bi rabbi, dengan Tuhannya. Nah, ini kadang-kadang kadang-kadang kemudian kalau diadukan kepada makhluk, wah ini suatu stres. Sebenarnya kalau kita mau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin stres, cuman karena kita pendam dan kita tidak mengadu kepada Allah, tidak dibarengi dengan mengadu kepada Allah, tidak kemudian sujud kepada Allah. Jadi kalau seperti itu justru tambahilah, dekatkan, sholatlah kepada Allah, sujudlah kepada Allah. Ingatlah bahwa kesusahan yang menanti kita setelah kematian kita itu justru ini tidak ada apa-apanya yang terjadi di dunia ini, apapun itu. Ketika ingat seperti itu justru mendapatkan rahmat Allah yang besar. Nah, kecuali kalau memang butuh solusi, ini gimana cara menyelesaikan, ya harus kamu cerita kepada orang dalam rangka mencari solusi, bukan mengadu kepada makhluk. Wa ya'lamu yaqinan, dan dengan dia yakin dan meyakini, tahu dengan yakin, sebenarnya dia meyakini annallaha ta'ala lam yunzil bihi dhalikal bala illa walahu fihi khairun katsirun min raf'id darajat wa ziyadatil hasanat wa takfiri sayyiat. Dan dia harus tahu, yakinan dengan yakin, harus dia yakini dengan yakinnya, annallah, sungguhnya Allah, lam yunzil, tidak menurunkan, bihi, kepadanya, dhalikal bala, cobaan itu, musibah tersebut, illa walahu, kecuali dia akan mendapatkan fihi, di situ, kecuali dia mendapatkan fihi khairun katsir, kebaikan yang banyak, kecuali dia akan mendapatkan kebaikan banyak di situ, yaitu min raf'i darajat, yaitu diangkat derajatnya, wa ziyadatil hasanat, dan tambahan kebaikan-kebaikan, wa takfiri sayyiat, dan dihapuskan keburukan-keburukan. Kama waradat bidzalikal akhbarus syahirah al-katsirah, sebagaimana yang datang tentang masalah itu akhbar asy-syahirah, hadis yang masyhur, al-katsirah, yang banyak. Hadis-hadis banyak. Mukmin niku ketika sabar, ini ajaban li amril mukmin idza asabahu sarra'u syakar wa idza asabahu dharra sabar. Semuanya baik untuknya. Ana dharra, sabar, maka itu menjadi kebaikan. Nah, ini kan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebab orang itu sakjane Allah itu kepengin dia mendekat pada Allah, bisa bermunajat, bisa ini, tapi karena memang enggak berhak untuk itu, akhirnya diturunkan balak supaya membersihkan dia dari kotoran-kotoran yang mestinya dia dengan tidak kotoran itu bisa dekat pada Allah, sehingga dihilangkan kotoran dengan diturunkan
cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bersih, berhak untuk munajat kepada Allah, berhak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melihat koyok gini ya, kita akan jadi tenang pasti. Oh, ini ternyata cobaan ini akan membersihkan kita. Susah tapi terhibur. Kalau enggak susah ya ora diturunkan. Kalau ono wong kok ono musibah kok gak patek susah, biasa-biasa wae ya, saya yakin al ajru ala qadri ta'ab. Al ajru ala qadri nasabik ketika niki. Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Aisyah, pahala itu sesuai dengan kepayahan kamu. Nek cobaannya biasa-biasa wae, dia merasa ini biasa, ya kurang. Sama mungkin orang yang kuat dan tahan rasa sakit digepuk nggak merasa sakit. Nah, ini pahalanya gepuknya lebih sama kerasnya. Tapi kalau ini tidak merasa sakit, ini merasa sakit banget, pasti pahalanya lebih rasa sakit daripada yang ini. Ya, makanya tetap ya susah. Kalau nggak susah ya nggak dapat apa-apa. Kayak gitu. Ya, susah tapi terhibur dengan bahwa semua apa yang mengenai kita pasti di situ ada kebaikan yang banyak untuk kita. Nah, semakin besar kedudukannya di depan Allah, maka cobaannya semakin besar. Nah, termasuk ini waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu bihi min sayyiati. Ma yusibu, tidak mengenai al mu'mina seorang mukmin, min nasabin yaitu kepayahan, wala wasabin apa penyakitnya, wasab itu saya lupa, saya wasabin apa. Di riwayat nasab ta'ab, wasab penyakit atau rasa sakit, ya benar. Wala wasabin, dan tidak rasa sakit, wala hammin, dan tidak kesusahan, hatta syaukati, sampai duri, yushakuha, yang dia tertancap duri tersebut, illa kafarallah, kecuali Allah akan menghapuskan bi, dengan sebabnya, min sayyiati, sebagian dari keburukan dia, dari dosa dia. Pasti akan dihapuskan apa dosa dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan hal yang seperti ini Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dua-duanya lafaz seperti ini. Lafadznya redaksi ini redaksi Imam Muslim. Wa yahtajul mu'min, seorang mukmin membutuhkan ila sabri, kepada kesabaran, hajatan syadidah, membutuhkan sangat, inda fi'li ta'at, ketika melakukan ketaatan. Mukmin ketika melakukan ketaatan juga butuh kesabaran, sangat butuh kepada sabar. Bi alla yaksalana, dengan cara dia sabar supaya tidak malas Anda dari perbuatan taat tersebut. Wa bi ayyatiyah, dan sabar dengan dia melaksanakannya kama amarahullah, sebagaimana perintah Allah, min kamalil hudur, dari kesempurnaan hudur ma Allah, hatinya hadir bersama Allah, fiha, di dalam ketaatan tersebut. Wal ikhlas lillah, harus ikhlas kepada Allah, untuk Allah. Wa alla yakuna biha muraiyan, dia sabar supaya dia tidak murai, tidak riak dengan taat tersebut. Wala mutasanian, dan tidak membikin-bikin karena makhluk, dia berbuat-buat yakni memperlihatkan ini membikin-bikin sesuatu karena makhluk, enggak, tapi karena Allah. Wa min sya'nin nafsi, dan termasuk keadaan diri itu at-tathaqul, merasa berat anit ta'asir. Memang sifatnya sudah menjadi sifatnya seseorang adalah merasa berat dari ketaatan, wa takasulu, dan malas Anda dari ketaatan. Fayahtajul abdu, maka seseorang hamba butuh ila ikrahi, untuk memaksa dirinya ala dzalika, untuk melakukan itu, bi husni sabri, dengan jalan bagusnya kesabaran. Sudah sifatnya jiwa ini, diri seseorang untuk merasa berat aras-arasan, maka perlu dipaksa. Tapi awalnya perlu dipaksa.
Hudur ma Allah itu loh juga perlu dipaksa. Ini hati, hadir artinya hudur ma Allah, ya ini artinya napa ketika taat pada Allah, ini napa kayak Allah di depannya, kayak dia merasa diawasi Allah, merasa sedang dilihat oleh Allah. Ini juga perlu dipaksa awalnya. Perlu dipaksa awalnya, nggak bisa kita langsung kemudian kayak orang-orang yang tinggi-tinggi derajatnya sudah dengan sendirinya ingat Allah terus. Enggak, kita harus paksa pertamanya. Ya, Imam Ghazali sampai memaksa diri sampai kemudian dia meninggalkan semuanya. Beliau sudah menjadi di tempat yang ditempatkan yang tinggi di Baghdad, sangat tinggi, dimuliakan menjadi imam di sana, meninggalkan semuanya, menyendiri untuk bilang Allah di hatinya, Allah dipaksa terus untuk bilang Allah terus, la ilaha illallah, hatinya dipaksa untuk itu terus, sampai kemudian beliau bisa nyampe ngarang Ihya dan kitab-kitab yang sangat besar manfaatnya itu. Pertama memaksakan diri. Wa yahtajul mu'min ila sabr, dan seorang mukmin butuh untuk sabar, hajatan syadidah, sangat butuh fi kaffi nafsihi, untuk meredam, untuk menghentikan dirinya anil ma'asi, dari berbuat maksiatan, wal muharramat, dan yang diharamkan. Li'anna nafsa, karena hawa nafsu ini qatatu ilaiha, terkadang mengajak untuk melakukan maksiat dan muharramat. Wa tatahaddatsu, dan hati ini membisiki, berbicara untuk napa bil wuqu'i fiha, untuk napa supaya jatuh dalam maksiatan. Jenenge menungso ya duwe kaya hawa nafsu karo Gusti Allah. Dan pasti suatu saat yang ngejak untuk maksiat. Nah, dikata wong gak ono ngono ya wis diganti, akan ketika Gusti Allah kapan gak terjatuh maksiat akan digantikan dengan makhluk lain yang bermaksiat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, memang Gusti Allah yang menjadikan menungso niku dikai sifat nafsu, hawa nafsu, syahwat, maka dikai yang seperti diberi seperti ini. Ini kota tuh. Nah niki ajak-ajak seperti niki kalau kita ya nyabari wong yang punya hawa nafsu, punya macam-macam, maka kita harus sabari. Fayamna'uha, maka dia bisa menghalangi, seorang mukmin bisa menghalangi jiwanya, dirinya, hawa nafsunya, dirinya bihusni sabri, dengan bagusnya kesabaran dia an fi'lil ma'asi, dari melakukan kemaksiatan zahiran, secara zahir. Wa anitah, secara zahir dia akan menghalang-halangi dirinya, sabar mau jak kemaksiatan, dirinya mengajak kemaksiatan, tapi dia nyabari secara zahir enggak melakukan maksiatan. Bahkan wa anitahadutsi biha, dan dalam menghalang-halangi dirinya dari membincangkan tentang maksiat, wal maili ilaiha, dan untuk condong kepadanya secara batinnya, sampai jangan menghalangi diri, jangan sampai berbicara tentang itu, tentang maksiatan, jangan sampai tahadduts, berbicara tentang maksiatan, jangan sampai condong kepadanya. Ini juga butuh sabar yang pertama, secara zahir dihalang-halangi seperti itu, secara batin berbicara ke sana aja enggak, dengan cara termasuk dengan jalan kita disibukkan dengan ketaatan, akan hilang sendiri. Nyabari nglakoni ketaatan. Wa yahtajul mu'min hajatan syadidan ila sabri anis syahwat mubahat. Seorang mukmin yahtaju, butuh hajatan, dengan kebutuhan yang banget, syadidan yang sangat, ila sabri, kepada sabar anis syahwatin mubahat, dari syahwat-syahwat yang diperbolehkan, dari kesenangan-kesenangan diperbolehkan. Itu juga butuh, sangat butuh untuk bisa mengendalikan syahwat-syahwat yang diperbolehkan pun perlu. Allati takunu raghbatan nafsi, yang kesenangan diri itu, kesenangan hatinya itu di dalam syahwat mubahat tersebut itu maksuratan, hanya alat taladzud, hanya sekedar menikmati, wa tamattu, dan hanya sekedar menikmati bidunya, dengan dunia, al-mujarrad saja, al-mujarrad miliki ini saja. Jadi ada kesenangan yang tujuannya adalah untuk menghibur diri. Wong niku nggih bosan. Ya kadang-kadang bosan. Belajar terus bosan. Saat hari Kamis jak dolanan,
Ada murid dijak dolanan dina Kamis atau dina napa Ahad, jak dolanan biar gak bosan. Nah, niki kalau seperti ini kan tidak mujarrad kesenangan, tapi di sini adalah ada tujuan. Nah, kalau sudah meligi hanya sekedar mengikuti hawa nafsu, ini juga harus menahan diri walaupun itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau itu justru malah ada perintah supaya kita menghibur diri untuk nggak bosen. Nah, dan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala nih ketika nih para wali Gusti Allah, keramat itu termasuk hiburan. Keramat itu apa? Hiburannya seorang wali. Maka kemudian ketika itu sudah tidak dibutuhkan, mereka pengen ditutup supaya tidak lagi. Tahu-tahu dia diberitahu oleh Allah, orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Orang yang sudah sering merasa itu, ya Allah tutup mawon ngeten iki, ya Allah saya tidak butuh hiburan ini. Bukan gak butuh hiburan, ya walhasil sudah ada yang lebih manfaat daripada itu. Rasa seperti itu sehingga jika perlu itu. Sampai kemudian mereka juga bilang ini hiburannya sangka Gusti Allah ya. Nah, orang yang sudah yang terlalu sibuk, terlalu senang dengan hiburan-hiburan seperti ini nggak akan nyampe pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wong itu hanya sekedar hiburan untuk supaya kita ke jalan menuju tujuan sana itu tetap berjalan terus karena ada hiburannya. Tapi kalau sudah tersibukkan dengan hiburan itu nggak akan nyampe sana. Ini ketika itu yang hiburan yang langsung dari Allah, yaitu keramat. Itu kalau sudah sibuk dengan keramatnya nggak akan nyampe sana itu. Apalagi dengan kesenangan-kesenangan yang murni kesenangan dari kita sendiri yang bikin. Nah, ya tambah teman. Ya, karena ini beliau ngendika juga kita harus punya seorang mukmin sangat membutuhkan untuk sabar untuk mengikuti hawa nafsu yang itu murni karena hawa nafsu, bukan karena ada tujuan yang lain yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ilnal inhimaka fi dzalik. Inhimak yakni terlaluan dalam masalah itu. Habis nggone mengikuti hawa nafsu yang diperbolehkan itu. Wal istirsal dan terlepas yakni muncul mororono. Ma'ahu bersama dengan dzalik, dengan syahwat-syahwat itu. Ini yajurru bisa menarik seseorang ila syubhat kepada perkara-perkara syubhat wal muharramat dan perkara-perkara yang haram. Wa yukthirur raqabata dan bisa menjadikan besar banyak rasa senang di dunia pada dunia. Bisa menjadikan rasa senangnya kepada dunia ini semakin besar. Wa yuhayyijul hirsa 'alaiha dan bisa menggerakkan menggolakkan rasa sangat perhatian kepada dunia, sangat menginginkan dunia. Wa yahmilu 'alal itsar li dunya, bahkan bisa mendorong dia untuk mendahulukan dunia. Wal unsi biha dan merasa tenang dengan dunia. Kalau enggak ada dunia bingung, kalau dia wis tau menang pol. Sehingga kemudian memperbanyak dunia. Wa ala nisanil akhirat dan bisa mendorong untuk lupa akhirat, wal ghaflati anna dan melalaikannya. Hati-hati dan sabari jangan sampai terdorong untuk mengejar itu semuanya. Faqat arafta rahimakallah. Jadi maksudnya memang itu sebuah hiburan, ya monggo silakan. Itu kalau merasa kesel, rasanya berat untuk melakukan taat lagi, dihibur, dan tidak semangat. Sudah selesai, balik kepada taat lagi. Termasuk engkau nanti hari masa dunia kan seperti itu, ngejar dunia kan kadang ngono. Wis engkau nek seneng-seneng nanti hari Ahad saiki kerja sing tenanan ngejar dunia niku. Itu pun perlu apa? Akhirat juga seperti itu. Jadi dirinya dijanjini saiki wis tabar nyabari taat Gusti Allah. Nanti habis ini kita melakoni sesuatu yang kita senangi yang tidak haram maksudnya. Janjini seperti itu sehingga kita rotok
ayam rodaan ayam kok lah kan jam loro kok iki selesai kabeh taatan wis wiridan wis bar kok lagi mlaku-mlaku iki lagi ngene. Nah, itu juga menjadikan kita tenang ya. Menjadikan kita semangat untuk melakukan ketaatan, enggak bosan. Faqad arafta rahimakallah, dan kamu telah tahu rahimakallah bimada, karena dengan apa yang kami sebutkan, hajatal mukmin, kamu tahu kebutuhan seorang mukmin ila sabri, kepada sabaran, fi umumi ahwali, dalam keseluruhan keadaan dia, wa dawami awqati, dan keseluruhan waktu dia. Fa'alika bihi, maka tetapilah apa kesabaran itu. Tafus, maka kamu akan mendapatkan bi kulli khairin, semua kebaikan. Wa tadfar, dan kamu akan memperoleh bi kulli sa'adatin, dengan segenap kebahagiaan. Wa amma syukru fa huwa minal maqamatir rafi'ah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa nas'alullah husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Asraril Fatiha. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Mustaqim siratal mustaqim.